Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Muhammad Frezi dari Prodi Manajemen Regulasi saya dengan NIM 2892555045. Izin mempresentasikan untuk dana pensiun untuk memenuhi ujian akhir semester 2. Yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan melalui iuran pekerja atau pemberi kerja untuk memberikan manfaat keuangan kepada peserta setelah memasuki masa pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Pensiun itu gunanya untuk masa hari tua, yang kita tahu ya, seperti itu. Nah, tujuan dari dana pensiun ini yaitu yang pertama, menjamin kesejahteraan di hari tua. Yang kedua, memberikan rasa aman setelah tidak bekerja. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Yang keempat, membangun citra positif perusahaan. Dan yang kelima, menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan karyawan yang setelah pensiun. Selanjutnya, fungsi dana pensiun dan tipe program dana pensiun. Fungsi dana pensiun yang kita tahu, yang pertama menjadi sumber pendapatan saat pensiun. Karena beliau atau orang yang sudah pensiun tidak mendapatkan lagi pekerjaan atau tidak mendapatkan lagi gaji. Nah, gaji itu berupa dana pensiun setiap bulannya. Yang kedua, memberikan perlindungan finansial ketika usia tidak lagi produktif. Yang ketiga, membantu memenuhi kebutuhan hidup di masa tua. Dan yang keempat, mendorong perencanaan keuangan dalam jangka panjang. Nah, tipe program dana pensiun ada PPIP, yaitu program pensiun iuran pasti. Biasanya, iuran ini telah ditentukan sejak awal. Dan juga, manfaat pensiun berasal dari akumulasi iuran dari hasil investasi perusahaannya. Risiko investasi ini ditanggung peserta pensiun atau yang mendapatkan dana pensiun seperti itu. Dan yang kedua ada tipe pensiun PPMP atau program pensiun manfaat pasti. Besar manfaat pensiun sudah ditentukan dengan rumus tertentu. Biasanya dihitung dari berdasarkan masa kerja dan gaji. Risiko investasi ditanggung pemberi kerja. Kalau yang PPIP itu ditanggung oleh peserta pensiun, sedangkan yang PPMP ini ditanggung dengan pemberi kerja atau si perusahaan atau yang menggaji beliau yang telah pensiun seperti itu. Nah, asas dananya ini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, yang pertama, keterpisahan kekayaan dana pensiun. Yang kedua, sistem pendanaan. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, penundaan manfaat. Yang kelima, kebebasan membentuk dan pensiun. Dan yang terakhir, lembaga penyelenggara. Lembaga penyelenggara pensiun ini yang kita tahu itu ada 5, yaitu BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen itu untuk ASN biasa ya, Aparatur Sipil Negara. Yang ketiga, PT Asabri atau TNI Polri, DPPK, Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Selanjutnya kita akan membahas lagi untuk selanjutnya yaitu jenis dana pensiun. Jenis dana pensiun ini ada 3. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dan yang ketiga, dana pensiun berbasis asuransi atau keuangan yang dikelola bank atau perusahaan asuransi jiwa seperti itu. Syarat menjadi peserta dana pensiun secara umumnya yaitu karyawan tetap yang pertama. Yang kedua, berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah. Yang ketiga, masa kerja minimal 1 tahun. Dan yang keempat, memenuhi persyaratan administrasi perusahaan. Terus, permasalahan dana pensiun, yaitu beberapa masalah yang dapat terjadi: pemalsuan data peserta, kesalahan data ahli waris, kurangnya informasi mengenai saldo dana pensiun, dan sengketa pembayaran manfaat pensiun. Selanjutnya, mengapa dana pensiun itu penting? Karena yang pertama, karena saat pensiun seorang menghadapi hilangnya penghasilan tetap, yaitu berupa gaji biasa
biaya kesehatan yang meningkat. Ya, yang pertama, mengapa dana pensiun itu penting? Karena saat seseorang mengalami pensiun, yang pertama hilangnya penghasilan tetap, yang kedua biaya kesehatan yang meningkat, yang ketiga risiko menjadi lansia terlantar, yang keempat kebutuhan hidup yang terus bertambah akibat inflasi dan usia harapan hidup yang lebih panjang seperti itu. Dan seharusnya persiapan dana pensiun, beberapa langkah yang perlu dilakukan: menghitung kebutuhan hidup saat pensiun itu penting. Yang kedua, menghitung kebutuhan hidup saat pensiun. Ya, yang kedua, menentukan usia pensiun, berinvestasi sejak usia muda, menyiapkan dana secara rutin seperti itu ya. Terus lagi, yang ke-12, manfaat dana pensiun. Yang sering kita tahu manfaat dana pensiun itu pensiun normal, pensiun dipercepat, atau pensiun karena cacat. Dan seterusnya, tujuan dana pensiun bagi berbagai pihak ya. Bagi pemberi kerja, yang pertama memberikan penghargaan kepada karyawannya itu jelas. Yang kedua, menjamin kesejahteraan pensiun. Yang ketiga, meningkatkan motivasi kerja. Dan yang keempat, meningkatkan citra perusahaannya. Bagi karyawan, memiliki kepastian penghasilan saat pensiun. Kedua, memberikan rasa aman. Yang ketiga, bagi lembaga pengelola, mengembangkan dana melalui investasi, mendukung program pemerintah. Dan seterusnya, tanggung jawab materi dana pensiun. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan dana pensiun? Apa yang dimaksud dengan dana pensiun? Dana pensiun adalah dana yang dihimpun untuk memberikan manfaat keuangan kepada peserta setelah memasuki usia pensiun. Usia pensiun di Indonesia itu kurang lebihnya 50 tahunan atau 60 tahunan. Yang kedua, apa tujuan utama dana pensiun? Menjamin kesejahteraan dan memberikan penghasilan bagi seseorang setelah tidak lagi bekerja. Yang ketiga, undang-undang apa yang mengatur dana pensiun? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang keempat adalah perbedaan PPIP dan PPMP. PPIP menetapkan besarnya iuran sejak awal dan hasil pensiun bergantung pada akumulasi dana serta investasi. Sedangkan PPMP menetapkan besarnya manfaat pensiun berdasarkan rumus tertentu. Yang kelima, sebutkan 5 asas dana pensiun. Yang pertama, keterpisahan kekayaan, sistem pendanaan, pembinaan dan pengawasan, penundaan manfaat, serta kebebasan membentuk dana pensiun. Apa itu DPPK? Dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk perusahaan untuk karyawannya. Apa itu DPLK? Dana pensiun lembaga keuangan. Ada dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa bagi masyarakat umum. Yang kedelapan, mengapa dana pensiun itu penting? Karena setelah pensiun seseorang kehilangan penghasilan tetap, sementara kebutuhan hidup dan biaya kesehatan tetap bahkan meningkat karena inflasi. Siapa saja penyelenggara dana pensiun di Indonesia? Yang pertama ada BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, PT Asabri, DPPK, dan DPLK. Yang ke-10, apa manfaat dana pensiun? Ya tadi ya, memberikan penghasilan saat pensiun, menjamin kesejahteraan hari tua, dan memberikan rasa aman secara finansialnya seperti itu. Sebutkan syarat umum menjadi peserta dana pensiun. Jawabannya itu karyawan tetap minimal berusia 18 tahun atau sudah menikah, masa kerja minimal 1 tahun, dan memenuhi persyaratan administrasi. Tapi kebanyakan sekarang itu kan perusahaan itu lebih mementingkan bukan karyawan tetap, tapi masa kontrak, karyawan kontrak, atau bisa yang disebut dengan karyawan kontrak ya, karyawan kontrak dan karyawan tetap. Nah, sedangkan di sini itu karyawan tetap yang mendapatkan dana pensiun. Secara kebutuhan sekarang itu banyaknya karyawan kontrak, masa kontrak 5 tahun, 3 bulan, atau bahkan 6 bulan ya. Nah, yang ke-12, apa risiko jika tidak memiliki dana pensiun? Nah, risiko sekarang itu makin banyak ya, karena dari segi kitanya pun hanya dikontrak 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun itu juga udah termasuk paling lama ya. Jawabannya itu kesulitan memenuhi kebutuhan hidup di masa tua bergantung pada keluarga dan kesulitan menghadapi biaya kesehatan. Banyak sekarang nih ya, kalau misalkan udah tua itu kayak sering generasi sandwich atau sandwich generation. Jadi
dia memanfaatkan anak untuk membiayai dia di hari tua. Jadi anak tuh sebagai bahan investasi, bukan bukan dari si dana pensiun ini, karena dia tidak mendapatkan dana pensiun karena apa? Karena dia karyawan kontrak. Seperti itu. Jadi pemerintah jadi pemerintah itu kurang adil karena di sini lembaganya itu kurang ya. BPJS ketenaga kerjaan juga itu kan tergantung besarnya dari masa kerja kita kan. Misalkan kayak cuma setahun, 2 tahun, atau bahkan 3 tahun, itu pasti yang kayak kita nabung ke dia itu cuma sedikit dan bahkan nggak ada gitu. Apalagi kalau misalkan tidak ada dana pensiun atau perusahaan itu tidak ada BPJS ketenaga kerjaan, dan bahkan itu bisa sangat merugikan kita seperti itu ya. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang dana pensiun ya. Jadi dari usia muda itu kita sudah memaksimalkan dan sudah memikirkan di hari tua kita nanti. Seperti saya di sini ada support small business. Nah, support small business ini bertujuan agar kita dari masa usia muda ini sudah menghemat dari budget ya. Dari budget kita sih, dari budget kita sudah dihemat untuk apa? Untuk keperluan kita di maksudnya di akhir tua nanti, untuk di masa tua nanti ya. Nah, di sini juga ada support small business. Nih, support small business. Tujuannya support small business ini yaitu untuk agar kita dari usia 40 tahunan sampai dengan usia lanjut, kita sudah mempunyai bisnis untuk di apa? Di masa akhir tua kita nanti. Agar dana pensiun itu dapat kita maksimalkan sampai usia lanjut, yaitu target kita. Target kita dari usia muda ini tuh untuk apa tujuannya gitu. Misalkan, yang pertama, tentukan target dana pensiun. Hitung perkiraan biaya hidup pada saat pensiun. Nah, perhitungkan inflasi. Inflasi di Indonesia ini sekitar 3,5% per tahun. Misalkan jika saat ini membutuhkan 10 juta per bulan, dalam 2 tahun kebutuhan tersebut bisa menjadi sekitar 18 juta sampai 20 jutaan lebih per bulan, tergantung dari tingkat inflasinya. Sisihkan minimal 20 sampai 30% dari usia muda. 20 sampai 30% save untuk apa? Untuk di akhir tua kita nanti. 20 sampai 30% dari penghasilan kita. Jika memungkinkan, tingkatkan menjadi 30 sampai 40% ketika penghasilan kita juga ikutan naik ya, seperti itu. Nah, terus naikkan nominal tabungan setiap kali menerima kenaikan gaji. Jikalau menerima kenaikan gaji. Jikalau tetap, kita bisa meng-save-nya 20 sampai 25%. Untuk apa? Untuk kebutuhan akhir finansial kita di hari tua. Yang ketiga, gunakan kombinasi instrumen investasi. Reksadana saham atau indeks untuk pertumbuhan jangka panjang, obligasi atau surat berharga untuk stabilitas, deposito atau dana pasar sebagai dana darurat, dan juga emas. Emas itu juga penting ya. Tapi di sini saya ngambil contohnya yaitu small business. Itu untuk bisnis kita nanti. Dan keempat, manfaatkan program pensiun. Ikuti program pensiun dari perusahaan jika tersedia dan tambahkan investasi pribadi agar tidak hanya bergantung pada satu sumber dana. Satu sumber dana tadi itu kita ada BPJS, ada dari kayak ASN gitu kan. Itu banyak ya perusahaan-perusahaan. Terus hindari utang konsumtif. Lunasi utang berbunga tinggi sebelum memasuki masa pensiun, semakin sedikit cicilan semakin besar dana yang diinvestasikan. Dan yang keenam, evaluasi investasi setiap tahun. Tinjau perkembangan portofolio dan sesuaikan alokasi aset seiring bertambahnya usia. Menjelang pensiun, kurangi porsi investasi berisiko tinggi secara bertahap. Yang ketujuh, siapkan dana kesehatan, yaitu biaya kesehatan biasanya meningkat di usia lanjut ya, seperti itu. Dan pertimbangkan memiliki asuransi kesehatan yang memadai dan dana khusus untuk kebutuhan medis. Bangun sumber penghasilan pasif ya, yang tadi. Bisnis.
bisnis yang dapat berjalan tanpa keterlibatan penuh. Yang ke-9 yaitu terus belajar mengenai keuangan. Jadi bukan hanya dari 3 faktor yang saya sebutkan tadi ini ya, tapi kita juga harus memahami gitu kan, dari investasi, pajak, pengelolaan aset akan membantu meningkatkan hasil dalam jangka panjang. Contohnya sekarang kan banyak tuh yang kayak saham-saham gitu kan. Nah itu tuh penting banget sebenarnya. Bukan penting banget sih sebenarnya kalau misalkan kebutuhan kita sudah cukup secara finansial kita di usia muda. Alangkah baiknya kita menabung, bukan foya-foya seperti itu. Tetap konsisten hingga pensiun. Investasi rutin setiap bulan dan jangan mudah panik saat pasar berfluktuasi. Dalam jangka panjang, konsisten seringkali lebih berpengaruh daripada mencoba menebak waktu terbaik untuk berinvestasi. Berbagai gambaran jika pada usia 40 tahun Anda berinvestasi di RP 5 juta per bulan selama 20 tahun dengan rata-rata imbal hasil 10% per tahun. Nilai investasi dapat tumbuh menjadi sekitar 3,8 miliar. Jika mampu meningkatkan investasi menjadi RP 10 juta per bulan, nilainya dapat mendekati 7,6 miliar dengan asumsi yang sama. Yang terpenting mulai sesegera mungkin dari sekarang atau dari usia muda. Berinvestasi secara rutin, melakukan diversifikasi, dan menjaga gaya hidup agar pengeluaran tetap terkendali. Baik, seperti itu saja ya untuk penambahan materi dari dana pensiun. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Dan presentasi dari saya, Billy Malfrenzi, mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau sikap atau perilaku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.